Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Ekonomi Publik akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan judul materi Analisis Manfaat dan Biaya dengan dosen pengampu Ibu Ayu Febri Puspitasari MAB. Nama anggota kelompok kami yang pertama Farhana Taufik dengan NIM 12640220299, yang kedua Galuh Citra Lisna Dewi dengan NIM 1264022020103, yang ketiga Ilham Maulana Bahtiar dengan NIM 1264022020108, yang keempat Nia Yuanita dengan NIM 1264022021119, yang kelima Muhammad Fakru Zaman dengan NIM 1264022020125, yang keenam Novi Puspitasari dengan NIM 1264022020136. Baik, untuk materi yang pertama yaitu konsep future value. Konsep future value adalah disebut juga dengan nilai yang akan datang. Maksudnya adalah nilai uang di waktu yang akan datang dari sejumlah uang saat ini, atau serangkaian pembayaran yang dievaluasi pada tingkat bunga yang berlaku. Rumus dari konsep future value sendiri adalah PN sama dengan P0 dalam kurung 1 ditambah I pangkat N, di mana PN adalah nilai uang di masa yang akan datang, P0 adalah nilai uang sekarang, I adalah tingkat bunga, N adalah tahun. Berikut ini adalah contoh soal dari konsep future value. Contohnya adalah, misal Tuan X menabungkan uangnya tahun ini sebesar 10 juta rupiah di sebuah bank dengan tingkat bunga sebesar 5% per tahun. Maka untuk mengetahui nilai uang Tuan X pada 2 tahun yang akan datang adalah, yang pertama kita tentukan dulu P0, I, dan N. Dari soal tersebut P0-nya adalah 10 juta rupiah. I adalah 5% sama dengan 0,05, N adalah 2 tahun. Lalu kita masukkan ke dalam rumus PN sama dengan P0 dalam kurung 1 ditambah I pangkat N. PN sama dengan 10 juta dalam kurung 1 ditambah 0,05 pangkat 2, sehingga ketemu PN adalah 11.025.000 rupiah. Jadi, nilai uang Tuan X yang saat ini sebesar 10 juta rupiah pada 2 tahun yang akan datang akan memiliki nilai sebesar 11 juta rupiah. Untuk materi yang selanjutnya yaitu konsep present value. Konsep present value ini disebut juga dengan nilai sekarang. Maksudnya adalah nilai sekarang dari sejumlah uang tertentu atau satu seri pembayaran yang akan datang yang dievaluasi dengan suatu tingkat bunga tertentu. Rumus dari konsep present value sendiri ini adalah P0 sama dengan U dibagi 1 ditambah I pangkat N, di mana P0 adalah nilai sekarang, U adalah jumlah uang yang akan diterima, I adalah tingkat bunga, dan N adalah tahun. Baik, untuk selanjutnya adalah contoh soal dari konsep present value. Misalnya Tuan X ingin menabung dengan proyeksi mendapatkan uang sebanyak 10 juta rupiah dalam 2 tahun ke depan. Jika tingkat suku bunga adalah sebesar 10%, maka berapa uang yang harus ditabung oleh Tuan X? Diketahui dari contoh soal tersebut, P0-nya adalah 10 juta rupiah, I adalah 10% atau 0,10, N adalah 2. Lalu kita masukkan ke dalam rumus konsep present value. P0 sama dengan U dibagi 1 ditambah I pangkat N. P0 sama dengan 10 juta rupiah dibagi 1 ditambah 0,10 pangkat 2. Sehingga bertemu P0 sama dengan 8.264.463. Jadi, jika ingin mendapatkan uang 10 juta rupiah dalam 2 tahun ke depan, maka Tuan X harus menabung pada saat ini sebesar 8.264.463 rupiah.
Metode Net Present Benefits. Metode ini dapat dikatakan dengan metode nilai bersih sekarang, NBS, Net Present Benefit. Net Present Benefit, manfaat bersih sekarang, merupakan nilai bersih suatu proyek setelah dikurangi seluruh biaya pada suatu tahun tertentu dari keuntungan atau manfaat yang diterima pada tahun yang bersangkutan dan didiskontokan dengan tingkat bunga yang berlaku. Rumus perhitungan NBS adalah sebagai berikut. Keterangan NBS nilai bersih yaitu manfaat dikurangi dengan biaya pada tahun ke I tingkat bunga, N 1 sampai 50 dibagi umur proyek, M manfaat, C biaya. Metode IRR, Internal Rate of Return. IRR adalah salah satu cara yang bisa digunakan untuk mengevaluasi dan juga memeriksa kondisi finansial. Serta metode ini dapat digunakan untuk mengevaluasi proyek dengan cara tingkat diskonto R yang menghasilkan nilai sekarang suatu proyek sama dengan 0. Internal Rate of Return akan membandingkan biaya modal. Bila nilai internal rate of return ternyata lebih besar atau setidaknya sama dengan biaya modal, maka itu artinya prospek investasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik. Rumus untuk menghitung internal rate of return adalah sebagai berikut. IRR sama dengan I1 plus NPF 1 min NPF 2 I2 min I1. IRR Internal Rate of Return. I1 tingkat diskonto yang mampu menghasilkan NPF plus. I2 tingkat diskonto yang mampu menghasilkan NPF min. NPF 1 Net Present Value positif. NPF 2 Net Present Value negatif. Internal Rate of Return memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber acuan seseorang saat ingin menyimpan uang ataupun membuka suatu deposito bank. Yang kedua, membantu memberikan suatu perbandingan pada tingkat laju pengembalian dalam hal menentukan bentuk investasi. Yang ketiga, menilai laju pengembalian setelah sebelumnya dikenakan pajak. Yang keempat, mengetahui tingkat laju pengembalian investasi. Kelebihan dan kekurangan dari internal rate of return diantaranya. Yang pertama, kelebihan dari internal rate of return yaitu tidak melakukan pertimbangan atas time value of money. Perhitungan ini dapat dilakukan secara lebih tepat dan juga realistis bila dibandingkan dengan menggunakan perhitungan accounting rate of return. Yang kedua, kekurangan dari internal rate of return yaitu memerlukan waktu yang lebih lama untuk menghitungnya. Metode rasio manfaat biaya. Metode rasio manfaat biaya atau BJ merupakan perbandingan rasio nilai ekuivalen dari manfaat terhadap nilai ekuivalen dari biaya-biaya. Metode nilai ekuivalen yang biasa digunakan adalah PW dan AW. Berdasarkan definisinya, rasio BJ dapat dihitung dengan persamaan berikut. Konvensional PW. BJ sama dengan manfaat dari proyek yang diusulkan per biaya total dari proyek yang diusulkan sama dengan PWB per I min PWS plus PWO dan M. Termodifikasi PW BJ sama dengan PWB min PWO dan M per I min PWS. Keterangan PW nilai sekarang, B manfaat dari proyek yang diusulkan, I investasi awal dari proyek yang diusulkan, S nilai sisa dari investasi, O dan M biaya operasi dan perawatan dari proyek yang diusulkan. Konvensional AW. BJ sama dengan manfaat dari proyek yang diusulkan per biaya total dari proyek yang diusulkan sama dengan AWB per CR plus AW, O dan M. Termodifikasi AW. BJ sama dengan AWB min AW, O dan M per CR. Keterangan AW nilai ekuivalen tahunan, B manfaat dari proyek yang diusulkan, CR jumlah perolehan modal, nilai ekuivalen tahunan dari investasi awal dikurangi nilai sisa, O dan M biaya operasi dan perawatan dari proyek yang diusulkan. Evaluasi proyek.
Proyek merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara kolaboratif antara perencanaan atau desain dengan penelitian. Proyek adalah suatu rangkaian aktivitas yang direncanakan untuk mendapatkan benefit atau manfaat dalam jangka waktu tertentu. Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menilai keberhasilan suatu program atau kebijakan secara objektif dan sistematik terhadap suatu perencanaan. Diatur dalam PP Nomor 39 Tahun 2006. Evaluasi proyek yaitu suatu kegiatan yang menilai dan memilih berbagai investasi yang mungkin dikembangkan sesuai dengan kemampuan investasi yang dimiliki. Sebelum dilakukan suatu evaluasi proyek, perlu diidentifikasikan hal-hal berikut. A. Ruang lingkup kegiatan proyek. B. Cara kegiatan proyek dilakukan. C. Evaluasi terhadap aspek-aspek yang menentukan keberhasilan suatu proyek. D. Sarana yang diperlukan oleh proyek. E. Hasil kegiatan proyek tersebut serta biaya-biaya yang harus ditanggung oleh untuk memperoleh hasil tersebut. F. Akibat-akibat yang bermanfaat ataupun yang tidak dari adanya proyek tersebut. G. Langkah-langkah rencana untuk mendirikan proyek. Tahapan-tahapan evaluasi proyek. 1. Tahapan penentuan ide, yaitu penelitian terhadap suatu kebutuhan pasar dan jenis produk dari proyek. 2. Tahapan penelitian, yaitu meneliti beberapa alternatif proyek dengan berbagai metode ilmiah. 3. Tahapan evaluasi, evaluasi pendahuluan dan evaluasi kelayakan proyek. 4. Tahapan pengurutan usulan yang layak. 5. Tahapan perencanaan pelaksanaan. 6. Tahapan pelaksanaan, yaitu tahapan merealisasikan konstruksi proyek tersebut. Analisis manfaat dan biaya proyek pemerintah. Penerapan analisis biaya dan manfaat. Proyek-proyek pemerintah pada umumnya mengukur manfaat penggunaan sumber-sumber ekonomi yang diukur dengan harga pasar. Oleh karena harga pasar pada pasar persaingan sempurna mencerminkan nilai sesungguhnya dari sumber-sumber ekonomi yang digunakan. Dalam hal ini, yang harus dilakukan adalah menyesuaikan harga sumber ekonomi dengan menggunakan harga bayangan atau shadow price. Beberapa faktor yang menyebabkan tidak terdapatnya harga sebagaimana terjadi pada pasar persaingan sempurna adalah adanya unsur monopoli, adanya pajak, adanya pengangguran, adanya surplus konsumen. Secara umum dapat dikatakan bahwa pada proyek-proyek pemerintah, semua input yang digunakan haruslah diukur dari biaya marginal produksinya atau harga yang terjadi pada pasar persaingan sempurna. Monopoli, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Monopoli adalah penguasaan atas produksi, pemasaran barang dan atau jasa oleh pihak tertentu. Sehingga dapat dikatakan perusahaan monopoli bisa memperoleh keuntungan maksimal sekaligus memungkinkan mereka untuk menjadi pengendali pasar dan pengendali harga. Penyebab terjadinya monopoli yaitu yang pertama, monopoli binatur. Letak geografis atau iklim dari lokasi juga dapat mendukung perusahaan tersebut untuk menjadi perusahaan satu-satunya penyedia produk dan atau jasa. Yang kedua, monopoli bilau. Monopoli bilau terjadinya monopoli karena aturan atau undang-undang yang berlaku. Yang ketiga ada monopoli license atau yang dikarenakan perusahaan terkait memiliki hak paten atau kekayaan intelektual yang dimiliki. Kelebihan dan kekurangan pasar monopoli yaitu kekurangan pasar monopoli yang pertama merugikan konsumen, yang kedua memicu munculnya pasar gelap, yang ketiga perlu biaya besar. Keuntungan pasar monopoli yang pertama tingkat kompetisi rendah, yang kedua tidak takut kehilangan konsumen, dan yang ketiga meningkatkan inovasi dan kreativitas agar konsumen tetap puas dan loyal. Adanya pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Pembayaran pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung, di mana uang yang dikumpulkan dari pajak adalah digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak yaitu perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dasar hukum pajak Indonesia sendiri berpijak pada pasal 23A Undang-Undang 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.
Jenis pajak. Pajak berdasarkan sifatnya yaitu yang pertama, pajak tidak langsung adalah pajak yang diberikan kepada wajib pajak bila mana melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Yang kedua, pajak langsung adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak secara berkala baik perorangan maupun badan usaha. Pajak berdasarkan pemungutannya yaitu pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat seperti PPN, PPH, dan sebagainya. Yang keempat, pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah seperti PBB, pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, dan BPHTB. J. Pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam kategori angkatan kerja atau penduduk yang berumur 15-59 tahun. Ada beberapa negara lain memakai kategori 15-64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Tetapi tidak semua penduduk yang berada dalam lingkungan umur 15-59 tahun atau 15-64 tahun dapat dipandang sebagai angkatan kerja. Selanjutnya, rumus menghitung tingkat pengangguran. Perbandingan antara jumlah angkatan kerja yang menganggur dengan angkatan kerja keseluruhannya disebut tingkat pengangguran. Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dari persentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran sama dengan jumlah pengangguran atau jumlah angkatan kerja kali 100%. Analisis manfaat biaya atau benefit cost analysis pada umumnya didasarkan pada suatu asumsi bahwa semua faktor produksi telah digunakan sepenuhnya atau full employment. Karena pengangguran tenaga kerja yang sedang menganggur ini tidak menyebabkan berkurangnya produksi barang dan jasa lain dalam perekonomian, maka upah yang mereka terima tidak mencerminkan daya oportunitas pengangguran tenaga kerja yang nilainya lebih rendah daripada upah yang diterima apabila terdapat pengangguran tak dikehendaki atau involuntary unemployment. K. Surplus konsumen. Surplus konsumen adalah ukuran ekonomi dari manfaat konsumen. Surplus konsumen adalah manfaat yang dicapai konsumen ketika mereka dapat membeli barang atau jasa dengan harga yang lebih rendah atau jumlah maksimum yang tersedia mereka bayarkan. Surplus terjadi ketika konsumen akan membayar harga lebih tinggi dari harga pasar untuk suatu produk. Secara grafis, surplus konsumen adalah segitiga di atas harga pasar atau harga equilibrium dan di bawah kufra permintaan. Sedangkan area di atas tingkat penawaran dan di bawah harga equilibrium disebut surplus produksi. Rumus surplus konsumen yaitu dalam kurung 1/2 dikali VI kali delta P. Terangan, VI adalah kuantitas permintaan pada titik equilibrium di mana permintaan dan penawaran adalah sama. Delta P yang artinya P max min PI. P max yaitu harga yang bersedia dibayarkan konsumen, dan PI yaitu harga pada equilibrium di mana permintaan dan penawaran sama. Selanjutnya adalah penentuan tingkat bunga. Suku bunga adalah sebagai harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Pengertian tingkat bunga sebagai harga dinyatakan sebagai uang yang harus dibayar apabila terjadi pertukaran antara Rp1 sekarang dengan Rp1 nanti. Namun, pengertian dasar dari teori tingkat suku bunga secara makro sendiri yaitu harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Bunga merupakan imbalan atas ketidaknyamanan karena melepas uang, dengan demikian bunga adalah harga kredit. Dalam bank-bank menetapkan suku bunga terselubung, artinya suku bunga simpanan yang diberikan lebih tinggi dari yang diinformasikan secara resmi melalui media massa. Dengan harga tingkat suku bunga yang dinaikkan akan menyebabkan jumlah yang beredar akan berkurang karena orang lebih senang menabung daripada memutarkan uangnya pada sektor-sektor produktif atau menyimpannya dalam bentuk kas di rumah. Sebaliknya, jika tingkat suku bunga terlalu rendah, maka jumlah uang yang beredar di masyarakat akan bertambah karena orang akan lebih senang memutarkan uangnya pada sektor-sektor yang bernilai produktif. Untuk selanjutnya ada keuntungan dan kelemahan dari analisis manfaat dan analisis biaya.
Analisis manfaat dan analisis biaya manfaat atau disebut dengan benefit cost sering digunakan untuk menganalisis kelayakan proyek-proyek pemerintah yang mana pelaksanaan proyek pemerintah ini pada umumnya mempunyai tujuan yang berbeda dengan investasi swasta. Analisis manfaat dan biaya digunakan untuk mengevaluasi penggunaan sumber-sumber ekonomi agar sumber yang langka ini dapat digunakan secara efisien. Analisis manfaat dan biaya merupakan alat bantu untuk membuat keputusan publik dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat dua yang menaruh perhatian pada analisis ini, yaitu 1. Para praktisi teknis, 2. Para ekonom. Mereka berperan dalam mengembangkan metode analisis, pengumpulan data, dan membuat analisis serta rekomendasi. 1. Keuntungan penggunaan analisis manfaat dan analisis biaya, yaitu dari penggunaan analisis manfaat dan biaya dapat dalam penentuan program pemerintah adalah terjaminnya penggunaan sumber-sumber ekonomi secara efisien, sebab program-program pemerintah dievaluasi dengan memperhitungkan keadaan perekonomian sehingga dapat meningkatkan penggunaan faktor-faktor produksi. Kedua, kelemahan penggunaan analisis manfaat dan analisis biaya, yaitu kelemahan dari penggunaan analisis manfaat dan analisis biaya untuk mengevaluasi proyek-proyek pemerintah adalah karena analisis ini membutuhkan perhitungan manfaat secara kuantitatif, sedangkan banyak proyek-proyek pemerintah yang dapat diukur manfaatnya secara kuantitatif. Sekian penyampaian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.